Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warni Rohati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari kelas jauh UPT SMP Negeri 1 Kisam Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara lewat komiks demonstrasi. Pada suatu hari, di UPT SMP Negeri 1 Kisam Ilir, Ibu Ria dan Ibu Depi sedang berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi di dalam kelas. Kenapa ya, Bu? Menurut saya ketika pembelajaran di kelas mereka tidak semangat dan tidak fokus. Sama, Bu. Saya juga seperti itu. Bahkan ada yang tidur ketika saya menjelaskan materi. Hai ibu-ibu, sepertinya serius sekali. Diskusi apa kalau saya boleh tahu? Ini Bu Warni, murid saya sering tidur ketika pembelajaran di kelas. Murid saya juga tidak semangat dan tidak fokus, Bu. Bu Depi dan Bu Ria pasti belum menerapkan konsep pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara deh. Apa itu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu Warni? Ya Bu, tolong dijelaskan. Ada beberapa konsep pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bu Ria dan Bu Depi. Ada konsep menuntun. Konsep menuntun adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar ia mampu mencapai semua yang dia inginkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid. Kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan mengarahkan murid sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ya. Jadi, kita sebagai guru hanya dapat menebalkan laku murid yang baik dan menipiskan atau menyamarkan laku murid yang kurang baik. Kemudian juga kita harus menghamba pada murid dalam artian kita berorientasi pada murid. Jadi ketika pembelajaran itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid sebagai subjek, bukan murid sebagai objek. Untuk itu, kita sebagai guru harus mampu mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Mungkin salah satunya dengan metode permainan, sebagai murid akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Oh, seperti itu Bu Warni. Kira-kira apa lagi yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam pembelajaran Bu Warni? Kita juga sebagai guru harus menerapkan trilogi pendidikan, yang mana Ingarso Sung Tulodo, Ing Madiun Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya, di depan kita menjadi teladan bagi murid, di tengah kita memberikan semangat, kemudian di belakang kita memberikan motivasi atau dorongan. Oke Bu Warni, sepertinya saya sudah paham dan siap menuju perubahan. Wah, itu bagus Bu Depi. Tapi jangan lupa, jika melakukan perubahan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kodrat alam dan kodrat zaman, apa itu Bu? Kodrat alam berkenaan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sebagai pendidik, kita harus mengenal diri pribadi murid dan lingkungan masyarakatnya. Kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama. Mendidik murid harus disesuaikan dengan zamannya ya, dan harus selalu mengalami perubahan. Cara mengajar harus disesuaikan dengan zaman. Tidak boleh pendidikan sekarang harus misalkan sama seperti zaman dulu, tidak. Tapi zaman sekarang kita harus mengedepankan pendidikan pada abad 21 ya, yaitu mengintegrasikan teknologi. Kita juga dapat menerapkan nilai-nilai luhur kearifan budaya kita. Misal, pada kegiatan BIE, ada nilai gotong royong dan budi pekerti yang ditanamkan pada murid. Saya jadi makin semangat untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Saya juga demikian, Bu Depi.
Mari lakukan perubahan demi kemajuan Indonesia. Siap, siap dan semangat pokoknya. Ini adalah beberapa contoh praktik baik yang kami lakukan di sekolah. Pertama ada diskusi, kemudian memberikan kesempatan untuk anak dalam memaparkan apa yang dia dapat, kemudian mengajak anak bermain, mengajak anak untuk membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Jadi itu, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.